anak-anak, sekarang kita kembali lagi ya, mulai pembelajaran lagi, yaitu buku tema 5C ya, subtema 3 PB4. Nah, kalian pernah kan sesuai dengan pembelajaran yang lalu bahwa sayur dan buah itu baik bagi kesehatan organ pencernaan. Nah, ada banyak jenis sayur dan buah yang dihasilkan di Indonesia. Jenis sayur dan buah yang dihasilkan dapat berbeda di tiap daerah, anak-anak ya. Bahkan ada sayur dan buah yang menjadi ciri khas daerah tertentu. Hal itu menunjukkan adanya keberagaman Indonesia. Jadi di Indonesia itu banyak keberagaman. Selain sayur dan buah, masih banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Misalkan keberagaman suku, ras, dan budaya. Pelajaran tempo hari kita sudah mempelajari pada PB3 kemarin, yaitu tentang keberagaman. Nah, di sini keberagaman apa yang terjadi di lingkungan sekitarmu? Nah, ya, pembahasan hari ini, keberagaman apa yang terjadi di sekitarmu, di lingkungan sekitarmu, dan apa manfaat keberagaman di masyarakat? Menurutmu, apa yang terjadi jika dalam keberagaman tersebut tidak ada semangat kebersamaan? Nah, hari ini kita kembali lagi, yaitu belajar tentang menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika melalui gambar. Nah, di situ ada semboyan, anak-anak ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman di Indonesia. Jadi keberagaman tersebut semestinya dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah keberagaman tari tradisional. Nah, pembelajaran yang lalu ada beberapa contoh keberagaman tarian tradisional, baik itu ada tari pendet, tari saman, ada lagi tari gandrung. Nah, itu merupakan keberagaman suatu daerah, yaitu suatu daerah tarian tradisional. Nah, sekarang kalian bisa membaca teks menambah pengetahuanmu tentang makna keberagaman di Indonesia. Kamu bisa membuka buku kalian, yaitu buku tema 5C, PB-nya PB 4, yaitu tema C subtema 3 PB 4. Di situ ada bacaan atau teks judulnya berlatih tari tradisional di sanggar tari. Nah, itu anak-anak ya. Jadi tentunya sebelum kita melihat gambar nanti, yaitu ada pertanyaan-pertanyaan itu, di Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Salah satunya tadi apa? Keberagaman yang dimiliki adalah tari tradisional. Nah, tari tradisional di Indonesia sangat beragam, anak-anak. Hampir setiap daerah di Indonesia itu memiliki tari tradisional sendiri. Yang sudah dijelaskan tadi, yaitu keberagaman tersebut merupakan apa? Kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Supaya apa? Supaya tidak hilang begitu saja dan mungkin bisa diakui oleh negara lain kalau kita sebagai warga negara Indonesia tidak melestarikan adanya keberagaman tentang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, itu tentang tari tradisional. Nah, di situ dalam bacaan Nina dan Deli dan Lani itu sedang mengikuti kursus tari tradisional. Di mana? Yaitu di Sanggar Tari Nusantara dekat rumah Nina. Nah, tujuan mereka adalah mengikuti kursus tarian tradisional itu untuk melestarikan tarian tradisional. Jadi Sanggar Tari itu merupakan sebuah organisasi yang dibuat untuk menampung minat, bakat, dan kreativitas dalam bidang seni, khususnya seni tari. Nah, jadi Sanggar Tari Nusantara itu tadi merupakan sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tari tradisional. Tujuannya apa, Nana? Tujuan didirikan sanggar tari adalah untuk melestarikan
tari-tari tradisional yang ada di Indonesia. Nah, selain itu Nina, Deli, dan Lani itu masih banyak lagi yang belajar tentang tari tradisional di sanggar tersebut. Mereka juga berasal dari suku yang berbeda-beda. Mungkin ada yang dari suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, dan sebagainya. Mungkin adanya keberagaman sosial budaya, walaupun yang belajar menari di sanggar tersebut berasal dari beragam suku, tetapi mereka tetap kompak ya. Seperti kalian di sini di Asinobe ini kan beberapa macam atau beragam, mungkin dalam hal ras, dalam hal keberagaman beragama, juga adat istiadat, tapi mereka tetap satu atap, yaitu di SD Nobel ini. Jadi mereka bisa anak-anak kalau di sini satu atap itu bisa saling menghargai dan menghormati adanya keberagaman anak-anak ya. Tapi tujuan sama, yaitu tujuannya apa? Untuk menunjukkan keberagaman sosial budaya tadi, yaitu bisa belajar bersama. Nah, di sini Nina, Deli, dan Lani juga begitu pula. Mereka sangat kompak, mereka tetap kompak. Nah, karena apa? Karena mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin mempelajari dan melestarikan tari tradisional. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap saling menghargai dan menghormati suku lain. Nah, di sini anak-anak tadi tayangan yang ini kan ada adalah gambar yang dengan tema kegiatan di lingkungan sekitar seperti kerja bakti, piket kelas. Ini tambahan saja nanti anak-anak ya. Nah, sekarang Memani akan melanjutkan tentang setelah kalian membaca ya, setelah membaca teks pada buku halaman 92, tentunya nanti kalian bisa menjawab tentang bacaan tersebut. Jadi sesuai dengan pertanyaan. Yang pertama, kamu ke halaman 93, pertanyaannya, bagaimana cara melestarikan tarian tradisional? Tentunya anak-anak bisa bisa mencari solusinya. Cara melestarikan tradisional itu apa? Anak-anak harus ikut sanggar tari, yaitu ikut melestarikan tarian tradisional tadi. Dan tujuan didirikan sanggar tari tersebut apa? Tujuannya yaitu untuk melestarikan tari-tari tradisional yang ada di Indonesia. Nah, itu tujuannya ya. Terus dari suku mana saja yang mengikuti kursus tari di sanggar tersebut? Nah, tadi menurut bacaan tadi dari suku Jawa, suku Batak, suku Sunda. Ini anak-anak ya tadi. Terus mengapa mereka tetap kompak padahal mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda? Nah, karena apa? Karena mereka mempunyai tujuan yang sama. Tujuan yang sama, yaitu untuk melestarikan tari tradisional. Nah, itulah anak-anak. Sebutkan nama-nama tarian tradisional yang kamu ketahui beserta daerah asalnya. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari kemarin, yaitu tentang tarian tradisional dan asal daerah. Misalkan ada tari pendet. Tari pendet itu berasal dari Bali. Kemudian tari gandrung. Nah, tari gandrung itu berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, Banyuwangi. Terus ada lagi tari Jaipong dari Jawa Barat. Nah, tentunya kalian bisa menyebutkan bermacam-macam tarian tradisional. Nah, sebutkan contoh keberagaman sosial budaya lain yang kamu ketahui. Keberagaman sosial budaya itu tadi sudah jelaskan depan bahwa salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah keberagaman tari tradisional tadi anak-anak ya. Jadi tentang sosial budaya tadi sangat penting sekali ya, untuk saling menghargai karena adanya keberagaman suku, ras, dan budaya itu. Dan manfaatnya keberagaman sosial budaya di masyarakat. Manfaatnya apa? Untuk mencapai
hidup rukun. Itu anak-anak ya. Jadi kita sekarang akan melanjutkan pembelajaran tentang mengidentifikasi berbagai potensi diri bangsa Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, tadi anak-anak bisa mendiskusikan ya tentang bacaan di atas. Yang kedua, ini tadi memang ini akan menjelaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika melalui gambar. Nah, itu melalui gambar. Jadi salah satu penerapan Bhinneka Tunggal Ika adalah kerjasama. Jadi bisa melakukan kegiatan berikut sebagai wujud semangat Bhinneka Tunggal Ika di sekolah. Jadi kalian bisa membentuk kelompok. Terus kegiatan yang dapat kalian lakukan adalah semangat Bhinneka Tunggal Ika. Itu anak-anak ya. Kita lanjut sekarang ayo membaca. Nah, sini memang ini akan menjelaskan berbagai potensi diri bangsa Indonesia. Nah, di situ adanya keberagaman yang ada di Indonesia dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Contohnya dalam bidang pekerjaan, seperti tadi pada PB 3 tadi. Nah, semakin banyak keberagaman dalam suatu bangsa, maka akan semakin banyak pekerjaan yang ditekuni. Nah, hal tersebut disebabkan apa? Disebabkan setiap individu itu memiliki potensi diri. Potensinya yaitu yang berbeda-beda. Sekarang kita buka buku halaman 94. Buku halaman 94 itu perlunya mengembangkan potensi diri. Nah, tentu anak bisa melihat ya potensi diri. Nah, jadi setiap orang itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Misalkan saja bakat dalam bidang seni. Untuk mengembangkan bakat tersebut tentunya manusia itu memerlukan tempat untuk melatih dan mengasah bakatnya. Seperti tadi Nina, Deli dan siapa tadi? Lani. Nah, mereka akan mengembangkan bakatnya melalui bidang seni tari, yaitu tarian tradisional. Mereka ikut sanggar tari. Nah, itu. Jadi ada tempatnya sendiri untuk mengembangkan dan mengasah bakatnya. Selain organisasi sosial, dalam masyarakat juga terdapat organisasi budaya yang mewadahi segala bentuk bakat dan kreativitas masyarakat. Nah, tentunya salah satu organisasi budaya adalah Sanggar Seni Lukis, karena sekarang itu banyak pemuda-pemudi dalam upaya untuk pembangunan sosial budaya di masyarakat, itu banyak yang memiliki potensi. Nah, jadi kalau mereka punya bakat melukis, nah tentunya mereka masuk sanggar lukis. Kalau dia senang tari, masuk sanggar seni tari. Nah, itu sanggar seni lukis itu bisa diperuntukkan bagi siapa? Yaitu orang-orang yang ingin belajar melukis anak-anak. Tentunya mereka mengembangkan bakat melukis dalam dirinya. Tuh. Jadi orang-orang mengikuti sanggar lukis itu tidak dibatasi satu golongan masyarakat saja, tapi semua lapisan masyarakat bisa mengikuti latihan melukis. Nah, itu anak-anak. Kemudian sanggar tersebut terdapat keberagaman juga, itu ada orang-orang dari suku dan kebudayaan yang berbeda-beda. Jadi pengembangan potensi atau bakat itu melalui bakat melukis berarti melestarikan kebudayaan nasional. Nah, di sini ada gambar tayangan tentang sekolah ya, tentang sepak bola. Nah, ini anak-anak. Di situ kamu bisa mengamati gambar sosial budaya yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, pertanyaannya apa saja upaya pembangunan sosial budaya yang ditunjukkan pada gambar di samping ini ya anak-anak. Jadi kamu bisa menjelaskan, kamu amati dulu pertanyaannya, kamu cerna dulu, dan kamu bisa menunjukkan bahwa pembangunan sosial budaya yang ditunjukkan dalam gambar itu apa. Tuh. Terus yang kedua tadi
apa manfaat yang diperoleh dari pembentukan organisasi tersebut. Terus mengapa kegiatan tersebut membutuhkan wadah atau tempat. Bagaimana jika tidak ada wadah atau tempat untuk menyalurkan potensi atau bakat anak-anak. Jadi untuk yang nomor 2 saya jawab sekalian. Tadi nomor 1 sudah anak-anak ya. Upaya pembangunan sosial budaya itu ditunjukkan pada gambar karena adanya kekompakan, kebersamaan, dan saling menghargai itu. Terus manfaat yang diperoleh dari pembentukan organisasi tersebut adalah apa? Hidup rukun, ada toleran, ada kepedulian itu. Ya, anak-anak ya. Terus mengapa kegiatan tersebut membutuhkan wadah atau tempat? Untuk apa? Untuk menyalurkan bakat. Kalau misalkan tadi yang disebutkan Menani tadi kan ada misalkan ada bakat melukis, tentunya mereka harus mengikuti sanggar lukis. Yang ada punya talenta tari, dia harus masuk dalam sanggar tari. Nah, kalau di sini yang ini ada sepak bola, tentunya mereka mempunyai wadah tersendiri yaitu di bidang olahraga itu tentunya anak-anak ya. Terus bagaimana jika tidak ada wadah atau tempat untuk menyalurkan potensi atau bakat anak-anak? Tentunya harus berupaya supaya ada tempatnya tersendiri. Jadi kalau tidak ada, tentunya bakat mereka tidak akan terpupuk atau tidak bisa tersalurkan itu anak-anak ya. Lanjut. Sekarang ayo menulis. Nah, sini ini akan melanjutkan tentang membuat naskah dan sketsa alur cerita iklan. Nah, di situ organisasi sekolah setiap tahunnya akan membuka pendaftaran untuk anggota baru. Hal tersebut itu dilakukan untuk memperbarui struktur dalam organisasi tersebut. Biasanya organisasi pembukaan anggota baru akan diumumkan melalui iklan dan ditempel di mading sekolah. Nah, anak-anak mungkin ingat cara membuat iklan ya, anak-anak ya. Jadi hal pertama sebaiknya kita apa? Kita lakukan untuk membuat iklan adalah mencari ide atau gagasan dulu. Nah, ide tersebut nanti dikembangkan melalui apa? Melalui dalam bentuk kerangka. Ya, anak-anak ya. Tuh. Kemudian iklan yang ditulis itu dalam bentuk rancangan dapat dikembangkan dengan cara menuliskannya dalam bentuk naskah. Nah, nanti juga naskah iklan itu berisi deskripsi atau penjelasan mengenai isi iklan. Juga mulai dari alur cerita hingga dialog. Nah, jadi peragaan iklan itu dapat dilakukan oleh tokoh. Dengan demikian dibuat pula dialog dan adegan atau peragaan yang akan ditampilkan sebelum membuat naskah iklan. Tuh anak-anak. Jadi naskah iklan yang kamu buat nanti bisa jadikan bahan membuat sketsa atau alur cerita, storyboard. Jadi sketsa alur cerita itu merupakan media yang memudahkan untuk menyampaikan iklan. Biasanya digunakan iklan dalam iklan media elektronik itu anak-anak ya. Nah, di situ ada beberapa storyboard berdasarkan contoh berikut. Nah, itu adalah sketsa alur cerita berisi gambar atau sketsa cerita yang sesuai dengan naskah. Nah, itu bisa ditampilkan dalam bentuk adegan. Nah, di sini ada sketsa alur cerita dengan anggota kelompok. Nah, di situ ada langkah-langkahnya ya. Misalkan di sini ada diskusi. Nah, ini diskusi. Nah, di situ Nina ya dan teman-teman contoh aja membuat contoh nama Nina. Nah, Nina dan teman-teman mendiskusikan lagu yang akan mereka bawakan pada lomba paduan suara. Ini contoh diskusinya. Dan gambar kedua, ini Nina sedang berlatih paduan suara di sekolahnya bersama teman-teman. Tujuannya apa? Untuk selain kekompakan juga supaya warna suaranya itu sangat merdu dan indah dan enak didengar. Yang ketiga, yang ketiga ini adalah kelompok Nina tadi tampil dengan apa? Dengan pakaian adat. Nah, mereka pada
Nah, itu tampil pada lomba paduan suara, mereka mengenakan pakaian adat. Nah, ini merupakan simbol dari keberagaman tadi. Jadi meskipun mereka memakai pakaian adat Bhinneka Tunggal Ika, tapi mereka tetap merasa satu kesatuan. Nah, itu. Dan yang keempat, gambar keempat. Nah, sini kelompok Nina ya. Kelompok Nina ini memenangkan lomba paduan suara. Nina dan Tony mewakili kelompok mereka untuk menerima piala. Nah, karena apa bisa mendapatkan juara kemenangan? Karena mereka saling kompak dan sering berlatih, juga saling berdiskusi, juga saling menghargai. Jadi adanya kesatuan dan persatuan ini bisa mewujudkan suatu kemenangan. Nah, itu anak-anak ya. Jadi intinya kalau kita selalu berbuat kekompakan, tentunya akan menuai hasilnya. Itu anak-anak. Kalau kita akan ikuti lomba, tentunya kita harus ada diskusikan dulu, kemudian kita harus sering berlatih untuk perlombaan supaya akan menghasilkan hasil yang maksimal, yang terbaik, supaya menjadi menang atau keberhasilan bisa tercapai. Tuh. Nah, sekarang kita akan langsung saja ayo berlatih. Sebelum kita ayo berlatih, ayo merangkum dulu. Jadi merangkum itu apa yang sudah kita pahami. Pertama tadi Memnani menjelaskan, menjelaskan semangat kebersamaan ya, menjelaskan semangat kebersamaan. Nah, jadi gambar yang menunjukkan semangat kebersamaan itu apa tadi? Tentunya gambarnya tadi untuk semangat kebersamaan adalah itu tentang ikut sanggar, itu ada semangat kebersamaan. Kemudian contoh potensi diri dan cara mengembangkannya. Nah, itu kalau kita mempunyai talenta, harus kita adanya wadah untuk tempat sebagai mengembangkan talenta tadi. Misalkan lomba ingin mempunyai talenta melukis, tentunya kita harus ikut ke sanggar lukis. Nah, itu kita senang tari, ikut dalam sanggar tari, maksudnya di situ tadi ada tempatnya tersendiri. Nah, di sini yang terakhir itu Memnani tadi membuat naskah dan sketsa alur cerita iklan. Nah, di situ menjelaskan tentang alur cerita iklan yang dibuat. Nah, intinya apa? Nah, tadi pertama harus kita mempunyai tema atau topik yang akan disampaikan, terus membuat gambar isi iklan dan lain-lain, itu sebagai unsur-unsur iklan tadi yang buat. Nah, sekarang kita ayo berlatih. Lanjut, ayo berlatih. Nah, di situ ada pertanyaan yang pertama, tuliskan 3 contoh kegiatan yang mencerminkan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Tuliskan 3 contoh potensi diri dan cara mengembangkannya. Buatlah sketsa alur cerita storyboard iklan yang terdiri atas 2 adegan. Nah, ini tugas kalian nanti untuk setelah pembelajaran. Tugas yang terakhir harus mengerjakan ini. Ayo berlatih halaman 98. Nah, itu. Demikian anak-anak pembelajaran dan pembahasan untuk 5C subtema 3, PB-nya PB4. Terima kasih anak-anak, semoga bisa bermanfaat wawasan ini untuk kalian. Tuhan memberkati.